Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Sobat Cikuya ya, ketemu lagi. Hari ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SMP Sada Ibu. Boleh diperkenalkan Bu, namanya siapa? Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Ratu Sri Pulung Wahyuni dari SMP Inklusi Sada Ibu. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah. Nah teman-teman, kita episode kali ini menyambung dari podcast kita yang kemarin-kemarin bersama dengan Pak Hendri Gunawan ya, soal pendidikan inklusi dan sekolah inklusif. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih implementasi pendidikan di sekolah inklusif itu ya kan. Kita akan lihat langsung di SMP Sada Ibu gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, saya mau tanya-tanya dulu sebentar gitu. Ini sekolah Sada Ibu ini berapa jumlah muridnya? Semuanya itu 17 Ibu. 17 Iya. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Dari kelas 7 sampai Iya. dengan kelas 9, 17. 3 rombel ya. Lumayan banyak ya Bu ya. Ini di tahun ini mengalami penurunan Bu, karena beberapa siswa juga keluar pindah gitu. Oh pindah. Tahun kemarin itu sudah sampai di 23. Ini Nah biasanya itu yang sekolah di SD SMP Sada Ibu itu biasanya anak-anak yang apa namanya berkebutuhan khusus gitu. Apa aja biasanya di mereka ininya? Diagnosanya. Diagnosanya ya. Di antaranya itu ada yang autis, ada yang disleksia, ada yang Down syndrome ya. Kompleks Bu. Kompleksitas ya. Kebutuhannya itu beragam Bu. Jadi ada yang disleksia, ada yang lambat bicara, ada yang tadi nulis. Persoalan menulisnya itu masih ini karena pegang pensil aja masih belum bisa, masih belum ini gitu kan. Dan ada yang kayak autis juga ada. Autis. Gitu. Macam-macam lah gitu. Tenaga pendidiknya di sini ada berapa? Tenaga pendidiknya ada 8, termasuk saya. Wow, banyak juga ya. Dan itu apa namanya memang sudah tersertifikasi, ada yang sudah tersertifikasi untuk guru pendamping atau gimana? Kita di sini gurunya bukan guru dari sekolah luar biasa Bu, belum juga tersertifikasi. Jadi yang mohon maaf di sini itu guru-gurunya yang bisa apa namanya istilahnya bisa berbaur menangani aja, menangani dengan berbaur sama anak-anak gitu Bu, bisa menerima, bisa apa ikhlas ibaratnya gitu, ikhlas dengan mereka gitu, mampu menerima, mampu dan ikhlas berbaur dengan mereka. Itu kuncinya ya Bu ya sebenarnya. Betul. Oke. Bu, kita tahu nih pendidikan di Indonesia hari ini kan gencar dengan pembelajaran mendalam nih. Nah, itu gimana implementasi pembelajaran mendalam yang dilakukan di sekolah Sada Ibu ini? Iya, alhamdulillah sih Bu, setelah mengikuti apa namanya diklat gitu ya, yang guru-guru dan saya juga ikut, itu tuh ada beberapa yang bisa diadopsi dari pembelajaran mendalam itu ya di kelas. Ya, jadi anak-anak juga enggak yang belajarnya sempurna gitu, sempurna pembelajaran jadi mendalam. disesuaikan gitu. Benar-benar dengan kemampuan dan kebutuhan karakteristik siswanya kayak gitu Ibu. Kalau misalkan di materi misalkan di matematika itu kan ada aritmatika sosial, mereka juga diminta untuk misalkan
jajannya berapa, uangnya berapa, kembaliannya berapa. Jadi simulasi di kelas juga ada seperti itu. Gitu. Iya. Jadi mereka sebenarnya diajarin juga dengan cara-cara yang berbeda gitu mungkin ya, Iya. lebih kontekstual mungkin. Lebih Ya? kontekstual, lebih ke kebutuhan mereka tiap harinya seperti apa. Oh gitu. Seperti Tapi anak-anak itu. juga bisa menerima ya pelajaran-pelajaran. Mereka itu lebih senangnya ke yang realnya Bu, lebih ke yang kehidupan mereka sehari-harinya seperti apa itu mereka senang. Jadi kalau misalkan yang mencatat, apa namanya, ceramah itu Mengingat, ceramah. kurang. Iya, jadi mereka lebih ke yang apa di fakta sehari-hari seperti apa mereka. Untuk di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, khususnya untuk anak-anak yang penyandang disabilitas, tentu ini harus disesuaikan, diadaptasi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitasnya. Baik itu standar isinya, kemudian standar prosesnya, yang itu disesuaikan bagaimana dengan kebutuhan mereka. Makanya di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif itu diupayakan ada guru pembimbing khusus atau yang memiliki sertifikat pendidikan khusus. Mereka akan mengetahui bagaimana proses pendampingan pada saat pembelajaran di kelas. Bu, dengan kompleksitas kebutuhan anak-anak yang, mohon maaf, ini kalau kita menyebut anak berkebutuhan khusus biasanya apa? Peserta didik dengan inklusi ya gitu ya, dengan anak-anak yang inklusi ini, bagaimana guru-guru di sini untuk bisa beradaptasi dengan mereka? Iya, di sini itu terutama penerimaan ke anaknya dulu Bu. Jadi kalau mereka guru-guru di sini kan apa namanya, biarpun mereka tuh tergolongnya Gen Z ya, tapi masya Allah gitu mereka tuh menerima. Kalau sudah menerima mereka tuh jadinya kayak saudara, kayak sahabat, kayak guru, kayak gitu. Jadi ke apa, anak-anak juga penerimaan ke kitanya bagus, kitanya menerima mereka tuh Bu. Jadi enggak yang ada, bukan gap sih, maksudnya jadi menghilangkan gap. iya, antara, tapi enggak harus, biarpun menghilangkan gap, tapi tidak yang mereka tuh tidak sopan gitu, tidak begitu. Jadi tetap ada gap, tapi ya tidak terlalu jauh gitu tuh Bu, biar mereka tuh seolah-olah kemarin mereka tuh kita tuh nerima mereka. Berarti gitu. kuncinya tadi penerimaan gitu ya Bu ya. Betul. Gitu. Nah kalau misalkan dikaitkan dengan tadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka gitu kan, berarti kan nggak yang muluk-muluk harus betul. seperti anak-anak yang pada Iya, umumnya harus gitu akademiknya ya. bagus gitu. Gitu ya. Tapi apa indikasi bahwa mereka itu mereka ternyata punya perubahan? Iya. Indikasinya apa tuh mereka berubah? Kan kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih ke sikap ya Ibu, yang maksudnya yang harus kita Kontrol. harus kita kontrol, harus yang diutamakan sikap. Perubahan Mohon sikapnya. maaf karena mungkin dari media sosial atau dari perilaku teman di luar sekolah gitu, di pergaulan di luar sekolah itu banyak yang kata-kata yang mungkin tidak pantasnya, kurang baik. Jadi tuh ya kita pertama sikap dulu Ibu di situ. Terus karena di sini juga ada yang beberapa disleksia, jadi kita tuh ajarkan yang membaca dulu. Anak-anak tuh harus bisa membaca, berhitung. Maksudnya bukan yang akademiknya harus ini dulu, tapi harus bisa membaca dulu. Sikapnya juga ya itu pokoknya yang Berarti dari segi kurikulum juga kita tidak begitu mencapai target-target kurikulum gitu ya. Asal ada perubahan sikap dari mereka, itu menandakan mereka sudah bisa melalui proses belajar. Atau dari sosialisasi. Mungkin kan di awal mungkin mereka cenderung tantrum atau mereka sering menyendiri gitu, kayak gitu tuh. Nah, kalau dengan satu komunitasnya kan jadi mereka lebih terbuka, mereka bisa bersosialisasi seperti itu. Teman-teman, perjuangan guru-guru sini benar-benar keren banget ya. Dan kita boleh dong Bu, kita lihat ke kelasnya bagaimana pembelajaran ya di SMP Sada Ibu itu berlangsung. Boleh kita lihat ya Bu? Boleh, mangga Ibu.
Nah teman-teman, ini kita udah mau masuk kelasnya ya Bu. Wow. Oh, ini wali kelasnya. Oh iya, ini kelas berapa di sini? Di sini kelas 8. Di sini kelas 7. Oh, disekat. Iya, halo. Ini ada teman kita nih, ini teman-teman nih. Nih. Halo. Namanya siapa? Devita Salim dong. Senang sekolah di sini? Senang. Ih, pinter banget. Mau jadi apa gedenya? Ustadz pengusaha dan aktor pemain sinetron FTV, SCTV, Antv dan RCTI. Karena hobinya suka otomotif dan drama film di rumah. Wow, sini teman-teman. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Namanya siapa? Dimas. Cita-citanya mau jadi apa? Ustadz pengusaha, aktor pemain FTV, SCTV, sinetron Antv, Indosiar dan RCTI. Wow, nggak mau drama Cina? Enggak? Drama Indonesia. Wih, drama Indonesia. Jadi Ustadz imam di Mekah, pengusaha jualan sembako. Wah. Aktor sinetron, main drama film. Wow, semoga tercapai cita-citanya dong. Amin. Ini siapa nih namanya? Faiz. Faiz belajar apa, Is? SBK. Faiz udah bisa nulis? Bisa, Pin. Oke. Tapi belum lancar ini. Belum lancar. Coba dong di Belum sini lancar dong nulis bacanya. dong. Wow, tulisannya bagus banget, Faiz. Boleh tulis di sini namanya Faiz, boleh? Tulis namanya. Coba tulis nama Faiz apa aja di sini. Kerjain yang ini, kerjain pilihan ganda. Oke. Kerjain. Faiz. Oke, coba tulis di sini Buyaya. BU B U Ya Ya. Y A Y lagi Ya A H. H. Wah, Faiz bisa nih teman-teman tuh tulisannya Faiz dan Bu Yaya. Keren ya. Faiz sekarang kelas berapa? Kelas 9. Nanti kalau SMA-nya mau lanjutin di mana? Di SMA Wahidin. Mas Faiz cita-citanya mau jadi apa? Wow, jadi polisi. Peran pengawas sesungguhnya sangat strategis dan sangat penting, terutama dalam mengawal keberlangsungan proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran itu ada kurikulum yang harus diadaptasi, kemudian bagaimana mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikannya supaya bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif ini dengan sebaik-baiknya. Tadi aku lihat mereka kayak seneng banget ya sekolah di sini gitu ya, dan kebayang loh capeknya luar biasanya effort guru-guru di sini gitu. Apa sih apa namanya yang menjadi kendala guru-guru di sini dalam membersamai anak-anak di sini? Kalau kendalanya sih mungkin di sarana prasarana itu yang utama ya Bu ya. Di sarana prasarana kita kekurangan ya, gedung juga kita terbatas kayak gitu. Terus kadang yang jadi kendalanya juga anak-anak misalkan lagi tantrumnya kumat atau gimana kayak gitu tuh, bisa jadi itu juga kadang butuh kesabaran ekstra, kewalahan. Gitu. Terus kita tuh nggak ada guru pendamping yang dari guru sekolah luar biasa itu Bu. Jadi kita dari guru-guru yang lulusan umum ya, kayak misalkan dari PSD, ada dari PGMI atau dari guru-guru mapel seperti itu. Kalau Ibu sendiri udah berapa tahun di sini? Dari 2013. Wow, 2013. Berapa tahun berarti? Berarti hampir 13 tahun ya. Iya, 13 tahun 2026 di sini. Ya Allah, Ibu. 13 tahun bukan waktu yang sangat mudah ya Bu untuk bisa membersamai sekolah ini gitu kan, bisa bertahan sampai sejauh ini. Nah, kalau boleh saya tahu
dengan apa yang dengan apa yang dilaksanakan di sini gitu ya Bu ya, guru-gurunya, kepala sekolah dan lain sebagainya, sebanding nggak dengan kesejahteraannya? Mohon maaf kalau itu ya bisa dibilang jauh ya Ibu. Cuma ya kembali lagi ke masing-masing kita gitu. Kita dituntut kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi ya mungkin karena seorang guru ya Bu, jadi seperti terpanggil gitu dengan bertahan dengan mereka gitu. Kalau bukan kita siapa lagi. Jadi sebenarnya Seperti apa yang itu. membuat Ibu bertahan sampai saat ini dengan 13 tahun bersama mereka? Ya itu Bu, kalau bukan kita yang mau bertahan di sini siapa? Karena ada juga yang keluar masuk di sini sebelumnya gitu Bu, keluar masuk seperti itu gurunya. Ya mungkin dilihat dari Finansial. kesejahteraan, betul itu dari situ. Dan yang bertahan di sini juga bukan cuma yang sudah senior, tapi yang Gen Z juga itu, masya Allah mereka Ya. bisa gitu. Tapi generasi Z di sini juga guru-guru di sini masih bisa bertahan ya di Bisa sini ya. bertahan, alhamdulillah. Dan kalau tidak punya panggilan hati sebagai seorang guru dan juga jiwa yang resilience yang tinggi, itu kayaknya udah mental ya Bu ya. Betul, gitu. betul. Oke. Ini kan kalau anak-anak tuh Bu, jadi mereka suka sama gurunya, mereka akan mempertahankan. Tapi kalau misalkan mereka tidak suka, bukan tidak sukanya karena sesuatu ya, tapi karena misalkan gurunya agak disiplin, gurunya disiplin. Kalau ada PR ya dikerjakan kalau misalkan dibaca suruh harus membaca, mereka harus gitu. Nah itu tuh mereka kurang suka. suka, betul. Nah itu Iya. mereka tuh ya jadi Bu nggak punya Punya trauma tersendiri sama gurunya atau gimana? Iya. minta Bu pokoknya ya ucapan mereka kan kurang gitu ya, maksudnya kadang tidak terfilter misalkan ya. Iya. Bisa memahami juga Ya, sih. belum memahami gitu kondisi di sini seperti apa gitu. Mereka mintanya, Ibu ini tolong dipindahkan, padahal itu guru yang sudah di sini- Senior. bukan senior tapi sudah menjiwai mereka, mengerti mereka gitu. Segitu Dan guru ini yang sudah menjiwai pun masih aja ya. kalau punya kalau misalkan yang dikiranya agak ketat tuh Bu. Ya memang sih Bu, teman-teman ya, kayak kalau kita menghadapi anak-anak yang inklusif ini, kita harus punya kesabaran yang tinggi kayaknya ya. Betul. Bukan Terus kayaknya lagi, harus memang. harus. Sabar. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati, betul. Bapak udah berapa tahun ngajar di sini? Ngajar di sini tuh dari 2007, berarti ada 2007, 17 tahun. 17 tahun. 19 tahun. 19 tahun teman-teman. 2007 itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. 2007 sekarang 2026 ya, 19 tahun ya. Apa yang membuat Bapak bertahan mengajar membersamai mereka nih? Ya memang anak-anak ini khusus ya Bu ya. Khusus itu jadi dari semangatnya, dari dia bagus gitu. Jadi saya termasuk ya amal ibadah juga ya. Oh gitu. Selain ada umum juga dengan sekolah di sini, selain meningkatkan semangat buat ibadah, ya meningkatkan anak-anak seperti ini tuh bagaimana gitu. Iya, berarti Bapak memang tujuannya untuk ibadah gitu ya Pak ya. Kalau benefit atau gaji Bapak bisa nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan Bapak bekerja di sini? Ya dikatakan bisa, jadi ya biasa saja Bu lah. Jadi bisa dikatakan cukup nggak cukup ya kita Syukuri. lakoni saja, syukuri aja. Bapak ya Allah. Terus Pak? Susah senang yang ngajar di sini apa tuh Pak? Suka senangnya ya wajar aja Bu. Jadi ada aja kondisi anak-anak lagi ada pas tantrum gitu ya. Kan dari 2007 sekarang bermacam-macam Bu karakternya tuh. Ada yang tantrum, ada yang lagi seneng, lagi sedih, pokoknya kita ikutin aja gitu. Jadi buat kita suka duka gitu. Wah, jadi semangat terus ya Pak ya, melihat mereka ini calon-calon surga ya Iya. Pak ya. Mudah-mudahan kita juga bisa
kalau mereka masuk ke surga, mungkin kita juga bisa diajak ya Pak ya. Amin. Oke deh teman-teman, semangat ya semuanya ya. Bapak makasih banyak ya, semangat selalu. Untuk Dinas Pendidikan saat ini sudah ada yang namanya unit layanan disabilitas sebagai penguatan fungsi dari Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dan kami sudah mempunyai SK dari Pak Wali Kota dalam hal ini, dan di dalamnya itu ada teman-teman yang memang memiliki kompetensi, memiliki kualifikasi untuk mendampingi sekolah-sekolah, guru-guru yang melaksanakan pembelajaran di sekolah yang inklusif. Nah, untuk hal ini maka unit layanan disabilitas ini merupakan mitra, ya mitra bagi sekolah-sekolah, bagi guru-guru. Kalau di SMP biasanya ada guru BK, nah itu mitra bagi mereka. Dan mudah-mudahan ke depan kami selalu berproses, unit layanan disabilitas di Kota Cirebon ini akan terus memperbaiki diri sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada teman-teman guru di sekolah-sekolah yang memang melaksanakan pendidikan inklusif. Nah teman-teman, kita udah mau ngobrol sebentar sama orang tua murid yang sekolah di sini ya, dengan Ibu Sulastri. Putranya kelas berapa? Putrinya kelas 7. Putrinya kelas 7 gitu ya. Kenapa bisa menyekolahkan di SMP Sada Ibu ini, Bu? Ya karena telat bicara di delay itu, kalahin di delay ini telat ngomong bicara telat. Itu gimana awalnya Ibu bisa apa ya, kok anak saya speech delay itu gimana pertamanya diagnosanya? Ya diagnosanya tuh ini, ya ngomong tuh agak beda tuh Bu, ngomongnya tuh nggak jelas tuh, bicaranya tuh nggak pernah ini, nggak jelas dan nggak sesuai dengan umurnya itu, teman-teman seumurannya mungkin gitu ya. Jadi Ibu kemudian menyekolahkan di sini. SD-nya juga di sini? Enggak, di umum SD-nya tuh. Tapi kan dititipin sama orang yang ini, saudara titipin tuh. Lalu akhirnya kenapa Ibu memilih di Sada Ibu? Ya di Sada Ibu lebih nyaman, lebih nyaman gitulah, lebih nggak ini. Kalau di sekolah umum kan banyak yang bully-bulian, anak saya kayak gitu Bu. Beda-beda kan, yang di umum takutnya dibully sama anak-anak yang normal gitu. Kayak gitu. Tapi emang Ibu ketakutan berarti? Takut sendiri saya tuh. Takut sendiri, takut saya sebagai orang tua takut sendiri. Di anak-anak banyak orang-orang anak yang normal juga banyak yang bully-bully gitu. Apalagi saya anaknya kayak gini. Beda tuh, istimewa tuh. Istimewa. Nah, berarti dengan putri Ibu sekolah di sini Ibu merasa nyaman? Nyaman, terus anaknya ceria kan di sini tuh. Ini apanya? Pertemanannya tuh ini banget, apanya ceria, terus sama teman-temannya tuh akrab semua. Kalau di sekolah umum kan beda, yang dijauhin gitu Bu. Di umum tuh jauhin sama teman-temannya tuh. Nggak ada yang uangnya aja, nggak diinin, minta uang aja, nggak ditemenin gitu. Gitu. Jadi tuh. Ibu lebih nyaman putrinya sekolah di sini daripada di sekolah umum gitu ya. Meskipun di sekolah umum juga boleh loh menerima anak-anak yang inklusi, tapi Ibu kan takut saya. Takutnya yang normal-normalnya tuh emang sekolah ada, tapi takutnya tuh sama anak-anak yang normal yang lainnya tuh. Oke. Ibu apa harapan Ibu dengan putrinya sekolah di sini? Harapannya apa? Harapannya tuh biar maju gitu, biar ini ya bertumbuh kembang anak saya tuh di sini tuh, biar ada inilah rasa aman, nyaman gitu sama teman-teman tuh. Kalau guru-gurunya gimana Ibu menganggap guru-guru sini? Guru-guru sini baik-baik semua Bu, the best guru sini tuh, nyaman gitu, ngerangkul anak-anak tuh yang ini sampai ikhlas, kelihatan ikhlas ya, gitu ya. Oh ini bener-bener guru di sini tuh Bu, gitu ya, surganya. Oh gitu ya. Jadi Ibu juga merasa tenang di sini ya. Oke, Bu, boleh saya minta Ibu menguatkan, mungkin kan yang ibu yang seperti Ibu ini gitu ya, di luar sana orang tua yang seperti Ibu Sulastri itu kan banyak gitu. Boleh dong Ibu ikut menguatkan ibu-ibu yang di luar sana yang memiliki anak-anak yang inklusi ini? Menguatkannya itu anak-anak sini tuh biar
peran orang tua sendiri bagaimana untuk orang tua lain? Ya perannya tuh bisa menyemangati anak itu enggak ini tulah bola apa namanya, biar anak-anak semangat belajar gitu, di ini jangan apa disayang itu buat anak-anaknya tuh, biar ini Jangan disayang, mungkin perhatiin sekali ini, diperhatiin juga, ditemenin, jangan dijauhin anak-anak ini tuh. Anak spesial kayak ini harusnya dirangkul di ini Bu, harus perhatiin di apa, biar anak-anak tuh biar apa, pede gitu, nggak ngadepin luar sana tuh, nggak cenderung ini apa namanya Bu, diusulkan itu. Nah, satu lagi Bu terakhir, apa cita-cita Ibu ke depan nih setelah anak putri Ibu di sini, lalu Ibu akan seperti apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya terus menyemangati anak saya, dimanapun anak saya berada tuh harus semangat gitu, harus ada di samping anak saya, bagaimana caranya gitu Bu. Suatu saat kan mungkin Ibu tidak akan di sampingnya anak Ibu. Ya tetap aja Bu, sebagai orang tua kan tetap di hatinya. Iya betul. Tetap di hatinya, walaupun anaknya juga nanti barangkali semana gitu, Iya. nanti kan sama suami nanti juga ya, tapi kan tetap hatinya, tapi Ingin selalu ada mendampingi. mendampingi. Oke, tapi sekolah di sini banyak perubahan ya anak-anaknya? Banyak Apa perubahan. contoh perubahan yang sudah sekolah di sini? Ya banyak apa kemajuan tuh, yang dari dulunya nggak pede sekarang bisa berani tuh, bisa berani ngomong. Di sini tuh kan dulu di sekolah normal tuh nggak berani tuh, ngomong takut gitu, sama teman-teman yang lain. Kan di sini kan bisa ngomong, bisa berani gitu. Jadi Ibu melihat perubahan itu Perubahannya ya? anak saya tuh anak saya sendiri, nggak tahu Iya. anak yang lain. Dan senang Ibu ya sekolah senang di sini ceria gitu. gitu sih, nggak disuin sama teman-teman sini tuh, perangkul semua teman-temannya tuh. sini Wow, tuh. terharu Ibu ya Terharu berarti. sih. Oke deh. Oke, terima kasih ya Bu ya. Tetap semangat ya. Oke teman-teman, dari sekolah Sada Ibu, kita berdua ya Bu ya, Iya, Bu. berpesan Berpesan. hindari bullying. Dan kita harus bisa menghargai perbedaan, bahwa semua adalah makhluknya Sama, Allah, sama ciptaan semuanya Allah. ciptaan Allah. Oke, terima kasih. Nah, kalau Ibu sendiri kan sudah 13 tahun di sini, apa suka duka Ibu membersamai anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Iya, lebih banyak sukanya sih Bu. Sukanya itu mereka itu bisa jadi kadang penghibur juga gitu. Jadi terkadang tingkah mereka itu bukan malah bikin kita kesel, tapi malah bikin kita tertawa. Tertawanya bukan menertawakan ya, bukan dalam artian menertawakan, tapi ya terhibur dengan tingkah pola mereka. Jadi lebih banyak ke sukanya. Kalau dukanya ya mungkin di saat-saat yang anak-anak lagi tidak bisa terhandle atau terkontrol sama kita gitu tuh, mungkin ada yang kadang berlarian kemana-mana. Ada pernah kasusnya anak kemana terus kitanya karena di jam istirahat jadi kita nggak bisa memantau seperti itu. Mungkin ya itu yang hal-hal kecilnya gitu tuh Bu. Kadang juga kita juga sedang lelah mungkin ya, Iya, kita kita ada sedang masalah istirahat, lain betul. atau segala macam gitu dinamikanya. Nah, terakhir mungkin ya Bu ya, Iya. mungkin Ibu punya pesan untuk guru-guru yang punya keseharian sama mendidik anak-anak yang istimewa ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Iya, untuk guru-guru di luar sana dan terutama yang di Sada Ibu, terima kasih sudah bertahan di sini. Untuk yang di luar sana yang ada anak-anak inklusinya, tetap semangat, Bapak Ibu guru hebat, karena mereka adalah amanah dari Allah untuk kita jaga, untuk kita didik, untuk kita bina. Semoga mereka bisa membawa kita ke jannahnya Allah. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, itulah tadi perbincangan saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Sada Ibu. Terima kasih Ibu.
Sama-sama atas Ibu, waktunya. terima Tetap kasih sudah semangat. berkunjung ke Sada Ibu. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, itulah tadi semuanya kita sudah kupas tuntas ya di SMP Sada Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.